المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran tentang najis. Yang nomor 14 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'a asyara. Najis yang ke-14 adalah ma yakhruju min ma'idatin yaqinan. Segala sesuatu yang keluar dari perut secara yakin, ya. Karena ada yang nggak yakin tuh, misalnya iler. Nah, ketika kita tidur sambil duduk, mengantuk itu, nah itu tidak yakin apakah itu dari perut atau hanya dari mulut saja. Nah itu makanya yakinan. Kalau yang yakin benar dari perut, itu nanti pasti najis. Kakoin, seperti muntah. Muntah itu pastikan dari perut, makanya najis. Walau bila taghayyurin, bahkan walaupun tidak berubah, makan nasi keluar nasi masih utuh, tetap najis. Atau yang lain, setidaknya nanti mutanajis ya, walaupun bukan najis tapi mutanajis. Misalnya makan kelereng, muntah lagi keluar masih kelereng gitu. Atau jangan yang terlalu jamid. Kalau kelereng itu kan padat sekali, misalnya biji, nanti ada ini. Walau bila taghayyurin. Na'am in kana al-khariju habban mutasalliban. Misalnya yang keluar adalah biji-bijian yang masih padat, no? Bihaitsu law zuri'a thabata famutanajisun. Kalau kira-kira biji tersebut seandainya ditanam masih bisa tumbuh, gitu, maka itu mutanajis, bukan najis ya. Fa in kana bihaitsu law zuri'a lam yanbut fanajisul 'ain. Nah, kalau kira-kira biji tersebut ditanam kok tidak tumbuh, tidak bisa hidup, tidak bisa menjadi bibit pohon, maka dia bukan cuma mutanajis tapi najis. Jadi sampai ke dalam-dalamnya najis gitu ya. Wa amal baidu idza tala'ahu haywanun wa kharaja minhu. Bagaimana apabila telur ditelan oleh hewan kemudian dimuntahkan lagi? Apakah suci? Dilihat. Fa in kana bihaitsu law hudina la farrakha fatahirun. Sekiranya telur ini seandainya diangkrami, kemudian dia bisa menetas, maka dia suci. Wa illa, kalau tidak berarti sudah busuk, di dalam perutnya mungkin lama baru dimuntahkan lagi, fanajisun, maka najis. Amal khariju minas sadri awil halqi wa hiya an-nukhamah. Adapun yang keluar dari tenggorokan atau dari dada, berarti bukan dari perut ya, bukan dari lambung. Dari dada itu seperti batuk berdahak ya. Batuk berdahak itu kan dari dada. Nah, itu suci ya. Wahya nukhamah, yaqulu an-nukha'ah, bisa juga disebut nukha'ah, dahak itu. Wa nazilu minad dibal, atau yang turun dari kepala. Seperti meler itu kadang kan dari kepala itu ya. Meler itu. Wa huwa al-balgham fatahirun. Maka itu suci. Fatahirani, suci dua-duanya. Kal mukhati wal busaqi, seperti halnya dahak dan air liur. Bisadi wazai wasin. Busaq, buzak itu ya. Busaq, buzak, busak. Ya, semuanya artinya sama. Kaurabin. Wa ma'ul fami ba'da khurujihi minhu. Itu air yang ada di mulut yang keluar dari halak atau dari sodr. Wa amma ma dama fihi fahuwa riqun. Itu artinya kalau mukhat, busaq itu nama untuk yang sudah diludahkan dari mulut.
Tapi kalau masih di dalam mulut itu namanya riq, bahasa Arabnya riq. Kalau kita sama aja ya. Tapi mungkin kita kalau air liur dengan air ludah, mungkin beda ya. Kalau air ludah berarti sudah keluar dari mulut, kalau air liur masih di dalam mulut. Nah mungkin persamaannya seperti itu. Jadi busok sama riq itu bedanya seperti itu, air liur dan air ludah. Wa mithluhu fit taharah al-ambar waz-zabad wal-araq. Suci juga adalah minyak ambar, parfum ambar, parfum zabat, atau juga keringat. Nah, karena semuanya ini dari keringat hewan ya. Jadi ada parfum-parfum yang keluarnya itu dari keringat hewan. Pernah ini ada teman yang itu produksi parfum keringat hewan. Nggak punya kenalan. Ya kalau ada nanti kita berlangganan beli ke dia, tapi kayaknya mahal sekali kayaknya. Seperti keringatnya kijang itu ya, rusa, itu wangi sekali. Nah itu suci itu ya. Dan juga keringat manusia juga suci. Walaupun keringat manusia nggak wangi kayaknya, kecuali keringatnya Rasulullah SAW. Kalau keringatnya Rasul tuh wangi. Beberapa sahabat tuh ada yang sampai sempat ngelapi keringat Rasul, kemudian diusap-usapin ke baju-bajunya tuh wanginya sampai awet, sampai berhari-hari, ada yang bilang sampai berminggu-minggu nggak hilang-hilang wanginya. Jadi keringat Rasulullah SAW itu wangi, mukjizat ya. Kemudian wakadha al-misku. Nah, minyak misik ini diambil dari keringat kijang. Ini fasala minaz zabyah halal hayati wala zannan. Keringat kijang yang yang masih hidup ya, kalau sudah mati dalam keadaan bangkai itu ya keringatnya najis karena dia keluar dari bangkai. Jadi kalau masih hidup atau disembelih itu suci meskipun zon ya, jadi hanya prasangka, mungkin pas minyaknya ini pas dia masih hidup gitu, hanya mungkin itu dia sudah suci. Qasuila Mufti Muhammad Salih fi ma'in yakhruju min famin na'im hal huwa najisun aw la, wa idza kana najisan fa kayfa la yahdaras anhu liman ibtuliya bihi. Kiai Muhammad Saleh ini Kiai Jawa ini, ketika ditanya oleh muridnya bagaimana hukum air liur yang keluar dari orang yang tidur, apakah suci atau najis, terus kalau memang najis bagaimana kita menghindarinya, atau bagaimana menghindarinya bagi orang yang selalu ngiler, artinya dia memang mau nggak mau ngiler terus gitu. Liman ibtulia yang dicoba atau kenang coba bonge ngileran gitulah. Itu gimana? Fa ajaba biqalihi haitsu lam yatahaqqaq annahu min al-ma'idah fa huwa zahir. Kalau memang pasti itu tidak dari lambung, dari perut, ya itu pasti suci gitu. Wa in tahaqqaqa annahu minha fa huwa najisun. Kalau pasti itu dari lambung, maka ya najis kalau dari perut. Nah, artinya berarti kalau tidak pasti, berarti tidak. Kalau cuma zon, tidak. Harus pasti. Kalau tidak pasti, tidak. Jadi misalnya kayak tidur, bau nggak terlalu bau, oh berarti nggak dari perut, ya udah suci. Tapi kalau dipastikan dari lambung, dari perut, ilernya ya najis. Misalnya yang nggak pasti itu seperti tidur sambil duduk, ngiler. Nah, itu nggak dari perut itu pasti ilernya iler dari mulut. Apalagi dalam keadaan tidak tidur, ada orang yang tidak tidur tapi ngiler terus, ada. Gitu. Seperti yang tertawa itu, kadang-kadang lagi asik-asik ngobrol tahu-tahu, nah itu
nggak najis itu, nggak najis ya. Terus wa intaha kana minha wa man tuliya bihi wa fi anhu fi haqqihi. Adapun orang yang terkena coba ubtulia itu apa namanya? Ya memang dia ditakdirnya begitu ngileran atau dia sedang dalam keadaan kurang bisa mengontrol mulutnya, lagi nggak sehat atau gimana sehingga ngiler terus, nah itu ya dianggap suci saja, atau bukan dianggap suci tapi dimakfu ya. Suci yang didispensasi itu, najis yang didispensasi. Sekarang al-khamisah asyara, najis yang ke-15, labanu ma la yu'kalu ghairul adami, susu hewan yang tidak dimakan ya, susu hewan yang tidak dimakan itu najis ya. Kalau manusia tidak, meskipun manusia tidak boleh dimakan, tapi manusia tidak najis. Kalau hewan najis. Tapi kalau susunya hewan yang dimakan suci. Mau kambing, mau kijang, mau apa namanya sapi dan lain-lain. Kalabanil atan, seperti susunya ini susunya keledai. Susu keledai itu najis. Wahya bi fathil hamzah ismul untsal hamir, itu nama untuk keledai perempuan. Keledai cewek ini namanya atan. Mustahilun fil batin kadam, karena susu itu adalah bahannya dari darah gitu ya, darah yang berubah menjadi susu. Amma labanu ma yukalu wa labanul adami fatahirani, adapun susu hewan yang dimakan dan susu manusia itu suci. As-sadisa asyara, sekarang yang ke-16, najis yang ke-16, maitatu ghairi adamiyyin wa samakin wa jaradin, bangkai selain manusia, ikan dan belalang, semua bangkai itu najis. Bagaimana kalau bangkai nyamuk? Kalau bangkai nyamuk itu adalah tidak najis, karena itu termasuk bangkai yang la damalaha sailun ya, karena tidak punya, kecuali nyamuk yang sudah kenyang, nah itu najis. Nyamuk sudah kenyang karena ada darahnya di situ. Wal muradu bis samaki kullu ma la ya'ishu fil barri min haywanil bahri wa illam yusamma samakan. Yang dimaksud samak ya, dimaksud samak itu enggak harus ikan ya, yang dimaksud samak itu enggak harus ikan. Pokoknya hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air saja, bukan di daratan juga, di air, itu semuanya suci bangkainya dan halal dimakan. Kalau Amriti, jadi nggak harus ini ya, nggak harus ikan ya. Kullu ma la ya'ishu fil barri min hayawanil bahri wa illam yusama samakan, walaupun tidak disebut ikan, seperti anjing laut ya, singa laut. Itu walaupun bukan ikan tapi itu adalah hewan air atau hewan laut. Qala al-Imriti fi nazm at-tahrir min bahr ar-rajaz. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tafa aw mata aw fihi qutil fa in ya'ish fil bar فإن يعش في البر أيضا فامناعي كسرطان مطلقا والضفدع وكل ما في البحر من حي يحل, semua yang hidup di laut itu adalah halal. Wa in tafa aw mata aw fihi qutil, baik itu yang mengapung atau mati atau dibunuh, semuanya halal. Nah, semuanya halal dan otomatis suci, karena nggak mungkin barang halal kok najis ya, otomatis suci.
fa in ya'ish fil barri aidan famna'i. Tapi kalau juga dia hidup di darat dan di laut, ya maka haram. Kasaratani, seperti kepiting. Seperti kepiting itu haram mutlakon, kata Imam Imbriti, mutlakon. Tapi kepiting kalau rajungan halal karena gede ya, sayang itu kalau diharamkan. Rajungan tuh gede banget. Kalau kepiting kan kecil sejempol-jempol itu, jadi udah haram aja. Nah, tapi memang fatwa ini terbentuk dari ada penelitian yang ulama mengharamkan itu naruh kepiting di daratan 1 bulan mati. Kemudian yang menghalalkan itu naruh kepiting cuman berapa hari mati. Maaf, yang mengharamkan naruh kepiting di daratan sampai 1 bulan tuh nggak mati-mati, tapi hidup terus. Tapi yang menghalalkan baru ditaruh di darat berapa hari mati, akhirnya berfatwa itu haram. Yang menghalalkan akhirnya berfatwa itu halal. Nah itu ya keramatnya ilmu fikih itu begitu. Jadi sampai Allah bikin ulamanya itu fatwanya bisa beda-beda, sehingga kita ketika akan melakukan satu hukum itu kita bisa pilih ulama yang mana gitu. Karena bagaimanapun juga ulama berfatwa itu melalui hasil penelitian. Mungkin kalau rajungan, namanya rajungan ya, mungkin kalau rajungan mungkin terlalu lama di daratan mati ya, karena dia gede ya kan, harus di lumpur-lumpur itu. Di sini juga banyak yang jualan biasa di pinggir jalan tuh, gede sampai kayaknya ada 0,5 kilo satunya tuh, gede banget segini. Biasanya diikat tali itu. Enak sekali itu ya, pernah nyoba ya. Nah kalau difda, kalau kodok itu mutlak ya. Kalau kodok itu mutlak haram. Kita sering menjumpai kodok di daratan, bahkan kodok cenderung banyak di daratnya dibanding di air. Di airnya cuma ketika bertelur saja. Kalau enggak sedang bertelur dia di daratan terus. Qalu wa antafa bil fa'i ay mata fil ma'i thumma 'ala fawqa wajhi wa lam yafsub. Ya, dhafa itu artinya dia geleleng atau mengapung karena mati di dalam air. Asabi'a asyara, sekarang yang ke-17. Damun ila kabidan wa tihalan. Semua darah itu najis kecuali hati dan limpa. Fatahirani, kedua-duanya itu suci. Malam yudaqqa wa yasira daman. Selama tidak pecah dan mengeluarkan mengeluarkan darah. Wa illa fanajisani. Jadi kalau sudah pecah kemudian mengeluarkan darah ya najis. Wa illa maniyan wa labanan kharaja ala launin dami kecuali kalau mani atau susu ya, mani atau susu tapi keluarnya berupa darah. Nah itu enggak najis ya. Ala launid dam, walaupun warnanya darah. Wa baydatan lam tafsud bi an lam tasluh lit takhalluq fatahirun aidan. Kemudian kecuali juga adalah telur yang belum rusak ya, belum rusak atau belum berupa makhluk embrio lah ya, belum berupa embrio. Itu walaupun dia merah itu misalnya, itu tetap suci. Fatahirani aidan. Ama idza saral baitu madhiran. Nah, adapun kalau telurnya itu sampai, kalau di Jawa itu namanya telur apa ya?
yang busuk itu? Kuwuk ya. Ndok kuwuk. Telur kuwuk. Wa huwa alladhi ikhtalata bayaduhu bi safarihi. Itu ketika putih-putihnya sudah bercampur dengan yang kuning itu. Fatahirun bila khilafin. Oh, tetap suci ya. Tetap suci. Qala Uthman As-Suwaiqi qaluhu damun bi takhfif mim wa bisyiddati. Bisa damun, bisa dammun. Walau fi samakin qala fil 'ubab kullu samakin mulha wa lam yakhruj ma fi jawfihi fa huwa najizun da. Kalau di kitab Ubab ini apa namanya? Jadi kalau menurut Utsman As-Suwaiki, darah ikan juga tetap najis ya. Walau fisamakin itu menurut beliau tetap najis. Kemudian kalau dalam kitab Ubab, Imam Suwaiki juga berfatwa ikan yang belum dikeluarkan tainya itu najis. Nah, tapi banyak yang tidak mengatakan najis ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya ini. Tapi memang kalau ikan-ikan yang besar itu seperti kita pernah nyoba ya, tidak itu tuh di kulkas nanti bau. Kalau tidak dibersihkan dulu kotoran yang ada di dalam perut. Qala Syarqawi qaluhu damun ay wa insala min kabidin wa tihalin minhu al-baqi 'ala al-lahmi wal 'izam. Jadi pokoknya darah semuanya najis ya, baik itu keluar dari hati maupun dari limpa maupun darah yang tersisa-sisa ada di daging ataupun di tulang ya, itu pokoknya darah itu najis. Lakin idza tubiha al-lahmu bima'in wa sara al-ma'u mutaghayyir al-launi biwasatid dam al-baqi 'alaihi fa innahu la yadur. Adapun kalau daging yang dimasak kemudian airnya itu berubah warna jadi merah, itu tidak apa-apa, itu ya, tidak apa-apa. Wala farqa fi dzalika baina an yakuna al-ma'u waridan aw ma'rudan. Baik itu dagingnya yang dicelupkan, jadi ini paham warid dan ma'rud sudah paham belum? Kalau warid itu ada air ya, lagi dimasak. Waridan. Oh, kalau warid itu ada daging dikuali kemudian dimasukin air, itu namanya warid. Kalau maurud itu ada air lagi dimasak, dagingnya dimasukin, itu namanya maurud. Itu. Hadza illam yughsal qabla wad'ihi fil qidr. Nah, ini kalau belum dicuci ya. Lam yughsal qabla wad'ihi fil qidr kalahmidan. Fa in ghusila qabla dzalik kalhamil jamus asara ma mutaghayyiran bima dzukir fa in yakunu mudhirran. Nah, kalau sudah dicuci, ini kalau belum dicuci ya, jadi habis disembelih sudah dipilih-pilih, udah masukin bleng, langsung ini. Kalau udah dicuci, kok dimasukin malah berubah, lah itu malah yang bahaya, karena mencucinya berarti kurang bersih gitu. Tapi kalau belum dicuci sekalian itu malah nggak apa-apa. Kita lagi nyembelih kambing korban itu, ambil daging di situ langsung dimasak. Nah, itu walaupun berubah jadi merah nggak apa-apa. Tapi kalau udah dicuci kok di itu merah, nah itu berarti dibuang airnya. Oh, ini berarti nyucinya belum sempurna gitu lah. Airnya dibuang, kasih air baru lagi. Gitu. Wala farqa dzalika baina jamus wa sara al-ma' mutaghayyiran ma dzikr fa inna yakunu mudirran li'anna syarta izalati najasa wa la ma'fuwan anha zawalul asaf. Karena ketika mencuci itu ya harus bersih itu maksudnya. Fala budda min ghazli qabla al-wad'i hatta tasfuwa al-ghuzalatu. Sehingga sebelum dimasukkan kalau memang mau dicuci dulu mestinya mencucinya sampai benar-benar bersih gitu. Nah, biasanya kalau kita itu kan dicuci ya, habis dari kulkas itu dicuci dulu. Nah, itu nyucinya yang bersih tuh. Tapi kalau misalnya enggak, langsung dimasak malah enggak apa-apa walaupun berubah warna. Afadu Khadir menurut Imam Khadir. Wa qarara Syekhuna Atiyah annahu yu'fa 'anid dam alladhi 'ala al-lahmi
idza lam yakhtalit bima'in. Nah, kalau menurut Syafi'iyah asal belum bercampur air itu enggak apa-apa. Jadi habis disembelih, potongan-potongan kita ambil langsung dimasak, belum bercampur air langsung dimasak. Itu enggak apa-apa. Wa illa fala yufa'anhu. Kalau sudah terkena air, wah harus cuci dulu gitu. Cuci sampai bersih baru dimasak. Kama yaqum fi majaziri ghairi dha'ni. Ya, berlaku untuk hewan-hewan. Amma dha'nu fala yakhtalitu lahmuhu bima'in. Wa hadha tafsil fi ghairi ma'it taykhi. Amma huwa kan kharaja min al-lahmi ma'un wa ghairul ma'i fala yadur. Ini fala yadur sawa'un kana al-ma'u waridan aw mawrudan. Ya, ini kalau bercampur dengan air ya, wa hadza tafsil fi ghairi ma'it tabkhi. Ini semua itu maksudnya kalau tidak dengan air masaknya ya. Kalau air masak ya beda lah, itu udah enggak dihitung seperti tadi itu. Jadi mencuci sebelum dimasak gitu. Kalau terkena air masak ya memang itu udah enggak ngefek gitu. Kan kharaja minal lahmi ma'un wa ghairul ma'i fala itu. Ya, walaupun berubah ketika masak, otomatis terkena air masakan. Misalnya air masaknya itu belum mendidih ya. Kan terkena air itu namanya. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi enggak harus ini terkena air. Lah tapi kan air masak. Lah tapi kan belum mendidih, ya tetap enggak apa-apa. Sawan kana ma'u waridan atau mawrudan, baik sewarid maupun mawrud seperti tadi dijelaskan. Fatafsil fid dam alladhi 'ala al-lahmi inma huwa qabla wad'i fil qidri. Ya, itu darah yang sebelum dimasukkan ke kuali. Walladhi sami'tuhu min syaikhin al-Hifni ma qala hadir intaha. Itulah yang saya dengar dari guru kami Hifni. Tatimmatun, pungkasan ini ya. Law ikhtalata ma'ul halqi bid-dami, seandainya air cukuran itu bercampur dengan darah, lam yu'fa anhu bin nisbah lima'it tanzif. Kalau dia air cukuran itu masuk ke dalam air tanzif, air yang yang diciduk atau diember, ba'da izalati sya'ri, itu tidak dimaafkan. Amal ma'ul awal alladhi yuballu bihi sya'ru liyuhlaqa fayufa anhu limasyaqqati halqi sya'ri biduni ballihi. Adapun air yang masih nempel di cukuran itu ya itu dimaafkan. Tapi yang menetes kepada air yang untuk mensucikan nanti ya itu ngefek. Maksudnya jadi najis gitu. Al-thamina asyara jirratun, najis yang ke-18 adalah jirrah bikasril jim wa hiya ma yukhrijul ba'iru aw ghairuhu lil ijtirar, ay al-katsanian. Ganyem. Bahasa Indonesianya apa? Ganyem tahu ganyem? Gayemi. Gayem itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu, pokoknya kalau sapi atau kerbau atau hewan-hewan itu tuh makan rumput banyak tapi ngunyahnya tidak terlalu lembut, kemudian dimasukkan ke perut. Nah, nanti suatu saat dia dikeluarkan lagi ke perut, dikunyah lagi gitu ya, untuk makan kedua kalinya. Jadi dari dalam perut dikeluarkan, dikunyah, dimakan lagi. Itu namanya bahasa Jawanya gayem. Bahasa Indonesianya nggak tahu tuh. Bahasa Arabnya jirrah. Nah, itu najis ya, itu najis. Wa ma yukhriju min janibi famihi 'inda al-hayjan al-musamma bil qul'ah fala najisin la'annahu min al-lisan. Adapun yang bukan jirrah, yang bukan gayem, yang benar-benar makan pertama kali kunyahan, dia ngambil rumput kemudian masuk ke mulut dikunyah, nah itu enggak najis itu. Yang najis itu yang gayem, yang dari perut dikeluarkan lagi, dikunyah, masukkan lagi. Manusia ada nggak yang gayem? Kalau bayi itu ada katanya, sekali-kali kadang dia rada muntah begitu, kemudian dikunyah, masukin lagi katanya. Atas asyara ma'ul
mutanafit. Air apa namanya? Pelantingan itu bahasa Indonesianya apa? Melanting-melanting di kulit namanya. Apa namanya bahasa Indonesianya ya? Jadi kalau gatal bentol ya, bentol di kulit itu ya. Bentol di kulit itu kan ada airnya tuh. Nah, itu airnya itu termasuk najis ya. Al baqabiq, bentol-bentol alladzi lahu rihun, yang berbau, yang bau. Karena ada yang enggak bau, kalau bentol-bentol yang bening itu enggak najis. Seperti yang kemarin dijelaskan itu. Ini yang bau ya, berarti bentol-bentol yang nanah yang hijau itu mungkin ya. Atau kadang enggak terlalu hijau tapi kadang bau. Ini kalau anak pesantren biasanya pengalaman itu sampai kalau ada temennya yang lagi bentol-bentol malas deket soalnya baunya anyir sekali itu. Nah itu najis itu. Wa illa fatahirun, kalau tidak bau tidak najis, yang bening itu tidak najis. Khilafan di Rafi, kalau menurut Rafi tetap najis. Al-ishruna, sekarang yang ke-20 najis terakhir ini. Dukhanun najasah. Ini padahal di yang penjelasan awal-awal dulu asap najis itu enggak najis ya, kok di sini jadi najis ini. Wallahu alam. Dukhanun najasah, asap najis. Asap najis itu najis. Bahwa al-munfasilu minha biwasitati narin, yaitu asap yang keluar dari najis yang dibakar. Karena memang kadang bau sekali kadang ya. Kita kadang membakar pempes, membakar apa itu kan bau sekali. Kata bukharuha, begitu juga uapnya ini najis. Apinya. Wa huwa al-lahabu as-safi min ad-dukhan. Wala farqa fi dzalika baina an yanfasila min najisin aini kal jillati bitasrif al-ba'rah aw la kal hatab al-mutanajjis bil bauli masalan. Wallahu alam ini. Tapi seingat saya di penjelasan depan dulu asap najis itu tidak najis. Tapi di sini kok ini menurut imam siapa ini 20 najis ini ya. Jadi itu baik itu yang dibakar itu pempes ataupun bukan, itu di sini maksudnya yang dibakar itu atau bukan atau kayu yang terkena atau kayu yang terkena pipis, itu asapnya tetap najis. Ini wallahu alam. Coba ini kita mungkin di kitab lain ada lagi ya. Fa'ina yusalli li hurmatil waqti. Iya ini wallahu alam di sini karena wabil addi 'ishruna. Ini Imam Nawawi sendiri yang nulis. Imam Nawawi Banten ya, bukan Nawawi yang selalu itu sama Imam Rafi'i, bukan. Ini pendapat Imam Nawawi Banten insyaallah. Tsumma alam wallahu a'lam. Ini sudah najis 20. Besok kita menjelaskan tentang basah-basah yang ada di vagina perempuan. Itu hukumnya apa? Nanti ada 3, kemudian ada ini faedah dan lain-lain, ini besok. Wallahu a'lam.